Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya Asep Endasa, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda dalam OVT, Overthinking. Teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Jadi ketika kita membicarakan asesmen, tentu tidak lepas dari tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena pada dasarnya, ketika tujuan pembelajaran sudah disusun oleh seorang pendidik, maka kepentingan berikutnya adalah bagaimana seorang guru atau seorang pendidik itu mengetahui bahwa tujuan pembelajaran itu dapat dicapai oleh murid, oleh peserta didik. Nah, jadi asesmen itu sebetulnya dilakukan untuk mencari bukti ataupun sebagai dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, penting diingat bahwa yang dimaksud asesmen ini tadi kan sebagai alat untuk mencari bukti ketercapaian TP. Maka, oleh sebab itu, asesmen ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Sekaligus juga, maka asesmen ini dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Nah, bicara fungsi itu kan eh, ada fungsi, ada tujuan gitu ya. Maka nanti kita akan bicara formatif dan sumatif. Kemudian juga kita akan berbicara tentang assessment as learning, for learning, dan of learning. Nah, ketika kita menyusun asesmen, maka asesmen itu harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Nah, hasil asesmen juga digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Teman-teman semuanya, seperti apa alur asesmen yang kita rancang? Pertama, tentu kita harus memiliki atau menyusun tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini merupakan kata kunci ketika kita menyusun asesmen. Yang berikutnya, ketika kita sudah memiliki tujuan pembelajaran, maka seorang guru harus merancang indikator. Jadi dalam indikator ini memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, yang ketiga adalah menyusun strategi asesmen. Strategi seperti apa yang kita pilih dan kemudian kita implementasikan ketika kita melaksanakan asesmen. Berikutnya, alur asesmen itu adalah menyiapkan alat ukur atau instrumen. Ya bisa juga berupa rubrik begitu ya. Jadi kita harus menyiapkan alat ukur apa atau instrumen seperti apa yang cocok dan mampu mengukur apakah TP atau tujuan pembelajarannya tercapai atau belum. Yang berikutnya jangan lupa menyiapkan instruksi atau panduan untuk siswa. Jadi ketika kita memberikan lembar kerja atau memberikan asesmen kepada peserta didik, jangan lupa instruksinya harus jelas, panduannya juga harus jelas. Berikutnya, seorang guru ketika melakukan asesmen, maka langkah selanjutnya adalah mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan tentang apa? Kesimpulan tentang pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menyusun raport. Nah, tadi saya sudah menyinggung di awal bahwa dari sisi fungsi, asesmen itu ada dua, ada formatif dan ada sumatif. Dari sisi tujuan ada as learning, for learning, dan of learning. Lantas, seperti apa perbedaan antara as learning dan for learning ini? Yang dua-duanya sebetulnya termasuk ke dalam fungsi asesmen formatif. Jadi, ketika kita bicara tentang asesmen as learning, cirinya adalah lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Jadi, peserta didik diberikan pengalaman untuk menjadi penilai bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Peer assessment, self assessment gitu kan. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang assessment learning, sebaiknya peserta didik itu dilibatkan dalam merumuskan prosedur, dalam merumuskan kriteria, dan dalam menyusun rubrik ataupun pedoman. Sehingga para peserta didik ini
mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Baik, teman-teman semuanya. Lebih lanjut tentang asesmen formatif, maka dibagi dua. Formatif itu ada yang dilakukan di awal pembelajaran, ada yang dilakukan pada proses pembelajaran. Asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran sering disebut dengan asesmen awal. Tujuannya adalah untuk mengetahui, untuk menggali kesiapan peserta didik dalam mempelajari bahan ajar yang akan kita bahas. Jadi, asesmen ini termasuk asesmen formatif karena ditujukan untuk kebutuhan guru dalam melancang pembelajaran. Jadi, bukan untuk keperluan penilaian, apalagi untuk dilaporkan dalam rapor gitu ya, dalam rapor siswa. Nah, asesmen awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran itu tadi dikatakan ya. Yang berikutnya, pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Begini, misalnya pada awal semester sebelum memulai satu TP atau sebelum menyusun modul ajar gitu. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran ini tidak diwajibkan atau tidak wajib dilakukan atau tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Jadi silakan pendidik memilih di kesempatan mana saja. Yang berikutnya, asesmen pada awal pembelajaran ini diharapkan tidak memberatkan pendidik ataupun satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan misalnya memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan, maka silakan ada asesmen non kognitif tentang kesiapan belajar siswa misalnya, tentang minat, tentang profil, tentang latar belakang, keluarga, riwayat tumbuh kembang dan lain-lain, maka silakan. Tetapi sekali lagi, asesmen pada awal pembelajaran ini diharapkan tidak memberatkan pendidik ataupun satuan pendidikan. Nah, yang kedua adalah asesmen dalam proses pembelajaran. Jadi kalau tadi kita bicara tentang asesmen awal, maka sekarang kita lanjut di asesmen formatif yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik secara cepat. Jadi biasanya asesmen ini dilakukan di sepanjang atau di tengah kegiatan ataupun dapat juga dilakukan pada akhir langkah pembelajaran. Oke, teman-teman semuanya, apa sih selain yang tadi dijelaskan tujuan formatif ini dalam proses ini? Selain yang sudah dijelaskan tadi, tujuannya adalah untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu juga dari hasil asesmen formatif pada proses pembelajaran, informasinya dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Begitu ya untuk asesmen formatif ini. Nah, bagi peserta didik, asesmen formatif dalam proses pembelajaran ini berguna juga sebagai bahan refleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialami, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan terus capaiannya. Jadi hal ini juga berkaitan dengan eh, pembelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian apa bagi pendidik? Bagi pendidik, formatif ini berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakan serta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Oke, itu tadi eh, gunanya bagi pendidik dan peserta didik. Apa saja sih hal yang harus diperhatikan ketika merancang asesmen formatif ini, gitu ya? Jadi, jangan lupa asesmen formatif ini tidak berisiko tinggi. Asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapot, keputusan kenaikan kelas, kelulusan, dan lain-lain ya. Kemudian, asesmen formatif ini dapat menggunakan berbagai teknik dan atau instrumen. Jadi bukan hanya satu ya, boleh beragam gitu ya. Jadi apa tujuannya? Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kemudian gunakan metode yang sederhana, teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai sulit sekali itu melaksanakannya. Gunakan metode yang sederhana sehingga umpan balik hasil asesmen ini dapat diperoleh dengan cepat. Selanjutnya, jangan lupa asesmen formatif ini ada yang dilakukan di awal kan tadi. Nah,
Jadi asesmen formatif yang dilakukan di awal itu akan memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar siswanya gitu. Itu berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal tadi, pendidik dapat menyesuaikan atau memodifikasi. Oke. Kemudian jangan lupa juga selain modifikasi juga pendidik dapat membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke. Terakhir, apa saja hal yang harus diperhatikan dalam merancang asesmen formatif ini? Jadi teman-teman semuanya, asesmen formatif ini tidak hanya sekedar sebuah angka. Jadi asesmen formatif ini digunakan oleh pendidik agar dapat memberikan informasi tentang kekuatan, hal-hal yang masih perlu tingkatkan, tentu saja oleh pendidik, dan cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi sekali lagi, asesmen formatif bukan hanya sekedar sebuah angka. Baik, teman-teman semuanya. Saya lanjut. Yang berikutnya, saya akan masuk di asesmen sumatif. Sebelum saya lanjut, bagaimana dengan di PAUD gitu ya, tentang formatif ini. Jadi, formatif di dalam konteks pendidikan atmosfer ini dapat dilakukan dengan melakukan observasi terhadap perkembangan anak saat melakukan kegiatan bermain atau belajar gitu ya. Bagaimana dengan pendidikan khusus? Jangan lupa pelaksanaan asesmen diagnostik dilakukan untuk menentukan fase pada peserta didik sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik tersebut. Misalnya, ada peserta didik nih yang dalam tingkatan kelas dia kelas 10 SMLB. Jadi fase E ya. Tetapi berdasarkan hasil asesmen diagnostik ternyata dia realnya berada pada fase C. Sehingga pembelajaran peserta didik tersebut tetap mengikuti hasil asesmen diagnostik yaitu pada fase C. Gitu ya untuk pendidikan khusus. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sumatif? Berbeda dengan formatif ya. Kalau sumatif ini menjadi bagian dari perhitungan penilaian akhir semester, akhir tahun ajaran, dan akhir jenjang. Mengapa demikian? Karena sumatif ini berfungsi dan bertujuan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Jadi, ketika kita ingin melihat apakah TP-nya tercapai atau belum, pastikan teman-teman guru itu melakukan asesmen sumatif. Berbeda ya dengan formatif. Kalau formatif kan untuk melakukan refleksi dan perbaikan. Kalau sumatif untuk memastikan ketercapaian keseluruhan TP. Nah, karena memastikan keseluruhan ketercapaian seluruh TP, maka ini harus dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kriteria. Nah, kriterianya itu namanya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke ya. Bagaimana dengan di pendidikan anak usia dini? Nah, sumatif pada usia dini itu digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik dan bukan sebagai hasil evaluasi untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi, di PAUD ini, asesmen sumatif ini berbentuk laporan hasil belajar yang berisikan laporan pencapaian pembelajaran dan dapat ditambahkan dengan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke ya. Oke, mari kita highlight. Jadi, sumatif ini fungsinya satu, alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran. Yang kedua, mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan, KKTP tadi. Dan yang ketiga, menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya untuk kenaikan kelas atau untuk kelulusan. Itu dari fungsi sumatif ya. Kapan sumatif dilakukan? Nah, sumatif itu dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir satu lingkup materi. Dalam satu lingkup itu kan bisa terdiri satu atau beberapa TP. Bisa juga dilakukan pada akhir semester atau pada akhir fase. Nah, jadi hal yang perlu ditekankan ketika melaksanakan asesmen sumatif ini, pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam. Jadi bukan hanya sekedar PG saja ya atau uraian saja. Kenapa sih selalu PG dan uraian? Padahal sebetulnya dalam asesmen sumatif ini boleh-boleh saja pendidik menggunakan teknik dan instrumen yang beragam gitu ya. Itu yang perlu ditekankan kepada teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, terkait dengan asesmen sumatif ini, maka eh, bagaimana sih cara merencanakannya? Bagaimana cara merencanakannya gitu ya terkait.
bisa jadi formatif, bisa jadi sumatif. Bagaimana cara merencanakannya? Satu, dimulai dengan perumusan tujuan asesmen. Tujuan ini tentu berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, memilih dan atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai dengan tujuan. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika menyusun asesmen. Satu, karakteristik peserta didik. Dua, kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran dan tujuan asesmen. Kemudian, penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik peserta didik dan pendidik. Terakhir, jangan lupa ketika menyusun asesmen ini, sekali lagi perhatikan tujuan pembelajaran ya. Jadi kata kuncinya ada di tujuan pembelajaran. Ketika tujuan pembelajarannya memang dibuat sesuai dengan kompetensi apa yang akan dicapai oleh peserta didik, insya Allah maka asesmennya akan berjalan dengan lancar. Baik, demikian. Terima kasih kepada semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya Asep Endasa, mohon maaf atas segala kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.